Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan ibadah sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di kemudian hari kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kita khatib sebagaimana disunahkan mengajak kepada hadirin jamaah Masjid Nurul Jamil untuk meningkatkan ketakwaan kita dalam menjalankan ibadah, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan yang muslim, bukan yang sebaliknya. Dalam ayat tadi yang saya bacakan di depan, innama ya'muru masajidallahu min amana billah wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa atuz zakah wa lam yasha ilallah. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang pertama beriman kepada Allah, kedua mendirikan sholat. Alhamdulillah kita melaksanakan ibadah termasuk Jumat ini, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Jadi kita tidak boleh takut kepada orang atau pimpinan sekalipun. Ya, mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Hari ini saya akan membahas adanya edaran dari Dewan Masjid Indonesia. Ada beberapa, pertama saya menceritakan dulu tentang masjid. Masjid dalam bahasa Arab itu berasal dari sajadah, yasjudu, artinya bersujud. Masjid menunjukkan tempat, suatu kata tempat atau suatu bangunan atau tempat khusus untuk beribadah bagi umat Islam. Secara statistik, Indonesia itu adalah negara yang paling banyak masjid. Di urutan pertama Indonesia mempunyai 800.000 masjid. Itu yang dimaksud masjid jami, belum yang kecil. India mempunyai 300 masjid, Bangladesh 250.000 masjid, Pakistan 120.000 masjid, Mesir 108.000 masjid, Saudi Arabia 98.000 masjid, dan Turki 82.000. Kalau kita konversi kepada penduduk, kita bandingkan Indonesia dengan Arab Saudi, maka rasio satu masjid itu diperuntukkan untuk 318 orang ternyata. Jadi sebenarnya masih kurang, karena di dalam sholat jamaah ini mungkin 200 ke berapa ya. Di sini rasionya ada 1 banding 318, sedangkan rasio di masjid di Saudi adalah 457 orang per masjid artinya. Di dalam kajian Dewan Masjid Indonesia terdapat beberapa masalah yang dihadapi Indonesia. Pertama, masalah ekonomi dan kesenjangan. Menurut TMI, Indonesia yang mayoritas muslim, namun dari 10 orang terkaya di Indonesia, 10 non-muslim dan 1 muslim. Ini merupakan tantangan, padahal negara ini mayoritas Islam, tapi yang terkaya itu 10:1. Kemudian kalau kita melihat koefisien Gini rasio, yaitu besaran nilai rasio dalam rangka mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif dari suatu negeri atau daerah atau negeri
di mana nilai 1 itu tidak baik, nilai 0 atau mendekati 0 adalah baik. Indonesia itu pada angka besar 78,0, sedangkan Jepang 65,0. Berarti kalau mendekati angka 1 itu sebaran kesenjangan itu semakin besar. Kedua, kalau kita lihat income per kapita, Singapura itu income per kapitanya 51.767 dolar atau sama dengan 849 juta. Malaysia income per kapita 11.237 atau senilai 185 juta. Indonesia 4.052 US dollar per tahun atau sekitar 67 juta. Kalau dibagi dalam 12 bulan dibagi 30 mempunyai angka sekitar 140 sampai 150 ribu. Berarti hampir sama dengan upah minimum perkotaan. Jadi kita masih cukup jauh. Dari DMB diharapkan Dewan Kemakmuran Masjid perlu mengenerate peningkatan kehidupan warga dan jamaahnya. Maaf, di Masjid Nurul Jamil itu baru bisa mencoba mengenerate adalah para UMKM yang hari ini Jumat Berkah. Ya, dan pedagang ini bukan pemilik modal katanya. Coba tanya ke tukang siomay. Ada bandarnya yang membuat seperti dia hanya upah menjualkan saja. Jadi upah menjual bukan yang pemilik modal. Ke depan kita berpikir bagaimana mereka supaya jadi pengusaha, bukan buruh jualan. Ini menjadi tantangan kita. Kemudian menurut DMI, masalah ilmu dan teknologi kesenjangannya adalah secara rata generasi penerus anak bangsa Indonesia tidak dapat menuntaskan pendidikan hingga tingkat universitas. Makanya ketika dalam pemilu yang lalu, rakyat ketika ditawarkan pendidikan kuliah yang gratis atau makan siang, maka yang dipilihnya makan siang gratis. Artinya masih pada, kalau dalam teori Maslow itu masih namanya basic need, kebutuhan dasar. Harusnya sudah naik, ya, sudah naik, bukan kebutuhan dasar. Inilah yang masih kita perhatikan kekurangan. Kemudian yang ketiga menurut TMI adalah masalah persatuan. Perbedaan politik pada beberapa waktu yang lalu itu sangat tajam, sekarang agak berkurang. Namun para alumni kampret dan cebong masih ada di medsos. Jadi inilah yang belum lagi masalah khilafiyah dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ini yang dirasakan menurut DMI adalah masalah status hukum pertanahan dan gangguan atas kepemilikan. Nah, alhamdulillah status Masjid Nurul Jamil ini sudah masuk pada bersertifikat. Ketika pada tahun 2022 mendapat gangguan atas tanah masjid, lapangan tenis dan TK itu oleh WRC, alhamdulillah sudah dimenangkan oleh Unpad. Dan sekarang kalau dulu itu tanah milik Unpad, sekarang namanya tanah milik Departemen Kementerian Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Beberapa hari yang lalu viral tanah masjid dijual karena masalah kepemilikan. Hal ini bisa terjadi di lingkungan di wilayah tempat kita, termasuk di Dago ini. Saya sebagai orang Bukit Dago ada masjid yang digoyang. Nah, ini juga masih permasalahan. Mudah-mudahan saja pemerintah daerah nanti bisa menyelesaikannya. Dan bagaimana ancaman Allah terhadap mereka pengganggu masjid. Mari kita lihat keutamaan masjidnya dulu. Pertama, tempat yang paling dicintai Allah. Di dalam hadis riwayat Muslim, ahabu al-biladi ilallah masajiduha wa bughadul biladi ilallah aswaquha. Tempat yang dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan yang paling Allah benci atau tidak suka adalah pasar-pasarnya. Jadi masjid itu sangat dicintai Allah, pasar itu dibenci. Tapi walaupun para pedagang ini kalau sudah dari masjid buru-buru ke masjid yang dari pasar itu, ya kebetulan dari pasar dekat dengan masjid.
Kemudian sholat di masjid akan mendapat ampunan. Kemudian di dalam Sahih Muslim di sini disebutkan man tawaddu'a li sholati fi asbaghal wudu'a summa masaila sholatil maktubah fasolaha ma'an nas au ma'al jama'ati au fi masjid ghufarallahu dunuba. Barang siapa berwudu untuk salat tadi dari rumah, lalu dia menyempurkan wudunya di rumah tadi, kemudian berjalan menuju masjid melaksanakan sholat fardu, lalu dia sholat bersama manusia, yakni berjamaah di Masjid Nurul Jamil, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini sudah syarat. Bapak tadi berwudu di rumah, kalau batal di sini, berjalan ke sini. Memang bagusnya berjalan, tapi saya juga kadang naik motor. Kalau jalan itu kaki kanan itu dan kaki kanan kaki kiri itu, satu menghapus dosa, satu meningkatkan derajat. Jadi orang ke masjid itu tadi akan mendapat ampunan. Kemudian sholat di masjid merupakan tanda orang mukmin. Nabi SAW bersabda, jika kalian melihat seorang yang konsisten dengan masjidnya, artinya dia hadir ke masjid, maka bersaksilah kepadanya dengan keimanan. Jadi saya mencatat di sini ada jamaah yang memang rajin tiap hari di masjid, kemudian berdoa. Itu dicatat sebagai tanda orang mukmin. Kemudian didoakan malaikat. Qala sallallahu alaihi wasallam, man basata khasira fil masjid lam tazali malaikatu tastaghfirullah madama zalika khasiru fil masjid. Nabi SAW bersabda, siapa yang membentangkan tikar dalam masjid, waktu Covid membentangkan, siapa yang membentangkan tikar di dalam masjid, maka malaikat akan selalu memintakan ampunan untuknya selama tikar itu ada dalam masjid. Tapi tikarnya sekarang sudah disediakan masjid. Jadi bukan nanti tikarnya, makanya pakai tikar kecil aja. Itu di sini siapa yang membentangkan tikarnya di dalam masjid, maka malaikat selalu memintakan ampunan selama tikar itu ada di masjid. Bukan tikarnya saja dengan orangnya, jangan tikarnya ditaruh. Tapi ini itu. Ini yang satu lagi. Membangun masjid berarti membangun rumah di surga. Ini sering di situ juga di TV ada. Membana masjidal lillah kama hasi qotatin aw aswara banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu di surga. Hadis Ibnu Majah. Semoga janji Allah tersebut kelak di kemudian hari, khususnya pada muwakil, donatur dan penyumbang Masjid Nurul Jamil, dapat menikmati tempat yang dijanjikan Allah tersebut di surga. Amin. Semoga. Namun ketika satu membangun, ada lagi yang lain. Di tengah-tengah orang membangun masjid, kami menyaksikan saat ini ada kelompok manusia yang berbuat sebaliknya. Mulai dari Yahudi laknatullah hingga saat ini di Palestina Gaza, mereka membantai manusia yang tidak berdosa, menghancurkan masjid-masjid biadab. Itu apa yang terjadi di Palestina. Namun di Indonesia, Yahudi pesek Muslim atau non-Muslim di Indonesia masih ada yang berbuat seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana ancaman bagi perusak masjid? Di dalam Surat Al-Baqarah ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah an tudkara fiha ismuhu wa sa'a fi hurubiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhulu illa khaifin lahum fid dunya hijun wa lahum fil akhirah adabun adim. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat berzikir,
di dalamnya dan berusaha merobohkannya. Jadi menghalang-halangi, merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasuki kecuali dengan rasa takut. Mereka mendapatkan kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat. Jadi tadi yang satu membangun masjid, yang satu adalah merusak masjid. Begitu Allah Al-Quran yang harus kita imani, bahwa bagi mereka yang merusak masjid maka mendapatkan kehinaan di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'simu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru nimatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nimati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fanqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Berpeganglah kamu, hai manusia, berpegang semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah ketika itu pula kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Surat Al-Imran 103. Jadi jangan berpecah belah, jangan berpecah belah, kita bersatu. Itulah yang terjadi. Kita tidak pernah, memang ketika Rasulullah meminta kepada Allah untuk menyatukan umat, Allah tidak mengabulkan doanya, memang betul. Tapi kita harus tetap berusaha, karena di dalam ayat lain jangan berpecah belah. Dari apa yang diuraikan tersebut, kami akan ambil kesimpulan pertama. Sekitar 23 hari lagi Indonesia akan merayakan kemerdekaan yang ke-79. Impian menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya dan merupakan negara yang diridhai Allah. Sungguh masih jauh dan tak kapan dapat tercapainya. Kita semua hanya bisa berdoa semoga ada pemimpin negeri yang istiqomah, takut kepada Allah dan mengabdikan dirinya untuk memakmurkan negeri Indonesia yang gemah limpah lauh jinawi dan hasilnya benar-benar dipersembahkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jauhkanlah ya Allah pemimpin yang mempunyai sifat-sifat koruptif, pemimpin yang sifatnya suka poya-poya, atau pemimpin yang mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya. 3. Apabila menghadapi kemungkaran, pertama ubahlah dengan tanganmu oleh kekuasaan pemimpin atau yang memiliki kuasa. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisanmu, masukkan pendapat para cendekiawan agamawan. Dan jika tidak mampu, ingkari perbuatannya dengan hati dan doa. Dan ini merupakan iman yang paling rendah. Masjid selain tempat ibadah sebagaimana di zaman Rasulullah juga digunakan pada aspek-aspek lain seperti muamalah. Melalui masjid kita mengharapkan selain jamaahnya mempunyai kecerdasan agama, diharapkan juga dapat menimba ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia maupun di akhirat kelak. Hidup di dunia dengan kecukupan dan bekal akhirat yang memenuhi timbangan untuk memperoleh surga yang didambakan oleh manusia yang soleh-soleha. 5. Melalui kajian di Nur Islam di Masjid Nurul Jamil,
ataupun di masjid-masjid lainnya. Diharapkan kesenjangan ilmu pengetahuan agama maupun pengetahuan dan teknologi lainnya dapat diimunisasi oleh masjid-masjid yang lingkungannya dihuni oleh orang-orang berilmu pengetahuan al-ulil albab, sehingga dapat memotivasi jamaahnya untuk lebih maju dan berkembang. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, salah satu dari 7 golongan yang akan mendapat naungan di akhirat kelak adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dan dengan keberadaan Masjid Nurul Jamil, semoga jamaah yang dekat dengan Masjid Nurul Jamil maupun yang jauh termasuk para pengunjung atau visitor yang mampir di masjid ini tercatat sebagai hamba Allah dalam golongan yang mendapatkan naungan di akhirat kelak. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduha nas wal hijaratu 'alaihi malaikatun giladun sidadun la yasudama ma marhum wa yaf'aluna ma yumarun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan yang diperintahkan Allah. Semoga kita menjadi jamaah yang terhindar dari api neraka. Untuk itu, marilah kita berdoa pada hari Jumat ini, hari di mana disaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan apa yang kita doakan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa rukwana wa sujudana wa qudana wa tadru wa tajashuana wa tabudana wa tamim takshirana ya Allah ya rabbal. Allahumma nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisan zakiran wa qalban khashian wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bis sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.